Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Lutfi Anissa dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5 dari Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan mereview strategi pembelajaran yang ada di luar negeri. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview Universitas Keio yang ada di Jepang. Berikut penjelasan lebih detail, kita simak di video setelah ini. Universitas Keio adalah perguruan tinggi tertua di Jepang. Universitas ini didirikan pada tahun 1858 oleh Fukuzawa Yukichi sebagai sekolah studi barat di Edo yang sekarang menjadi Tokyo. Pada universitas ini mendirikan 3 fakultas pertamanya pada tahun 1890. Universitas Keio ini memiliki 10 fakultas dan 14 program pascasarjana. Alumni yang terkenal diantaranya yaitu 3 mantan Perdana Menteri. Yang pertama, Junichiro Koizumi yang menjabat pada tahun 2001 sampai 2006. Kemudian ada Ryutaro Hashimoto menjabat pada tahun 1996 sampai 1998 dan Inukai Tsuyoshi. Kemudian di sektor swasta, 230 alumni Keio menduduki jabatan CEO di perusahaan-perusahaan besar dan 97 alumni Keio menjadi CEO di perusahaan modal asing di Jepang. Keio dipandang sebagai universitas swasta paling prestisius atau disebut juga universitas ini itu universitas terpandang ya. Jadi secara di sini ibaratnya yang terkenal dan yang paling baik kayak gitu, yang terbaik di Jepang. Universitas ini berada di peringkat nomor 4 di dunia dalam daftar yang disusun École des Mines de Paris. Daftar jurusan terbaik di Universitas Keio Jepang. Saat ini universitas ini menampung lebih dari 33.000 mahasiswa dan 2.250 staf akademik di 6 kampus utama di Tokyo dan Kanagawa, bersama dengan 5 kampus lain yang memiliki tujuan penelitian atau akademik tertentu dengan berbagai program studi yang komprehensif di 10 fakultas sarjana, 14 sekolah pascasarjana dan 30 pusat penelitian. Banyak siswa, terutama siswa internasional, tertarik dengan pandangan internasional di Keio. 14 program gelar diajarkan sepenuhnya dalam bahasa Inggris. Sementara itu, program bahasa Jepangnya mendukung pengetahuan khusus tentang negara dan budayanya. Adapun beberapa fakultas, diantaranya yaitu 1. Fakultas Sastra, yang kedua ada Fakultas Ekonomi, yang ketiga Fakultas Hukum, yang keempat Fakultas Bisnis dan Perdagangan, yang kelima Fakultas Kedokteran, yang keenam Fakultas Sains dan Teknologi, yang ketujuh Fakultas Manajemen dan Kebijakan, yang kedelapan Fakultas Lingkungan dan Studi Farmasi, yang kesembilan ada Fakultas Farmasi, dan yang kesepuluh ada Fakultas Keperawatan dan Perawatan Medis. Jadi di Universitas Keio ini 10 fakultas terbaik yang menjadi rujukan pembelajaran untuk mahasiswa yang ada di sana. Sistem pembelajaran di Jepang, kampus Keio. Melihat sejarah singkatnya yang mengagumkan, tidak heran jika universitas yang satu ini memiliki banyak penggemar. Bahkan hingga di Indonesia, selain sejarahnya yang mengagumkan, universitas ini juga memiliki banyak keunggulan yang dipertahankan sampai sekarang. Beberapa keunggulan tersebut diantaranya yaitu yang pertama, mengembangkan program untuk semua gelar dengan menggunakan kurikulum berbahasa Inggris. Kemudian yang kedua, melakukan kerjasama untuk program double degree dengan berbagai universitas ternama di dunia. Program double degree ini maksudnya yaitu mahasiswa dapat meraih 2 gelar sekaligus dalam satu periode akademik perkuliahan, yang biasanya universitas ini memiliki kerjasama dengan kampus internasional. Nah, di kampus Keio ini juga bekerja sama dengan kampus lain yang internasional. Kemudian yang ketiga, ada satu-satunya universitas di Jepang yang berpartisipasi dalam
CMIS atau Alliance Global dalam Pendidikan Manajemen. Masuk dalam peringkat 10 teratas dalam indeks Alma Mater Eksekutif Global pada tahun 2013. Yang terakhir, menghasilkan banyak alumni hebat seperti 3 Perdana Menteri yang pernah menjabat di Jepang. Jadi, sistem pembelajaran di Kiowa ini yang dapat saya amati dari YouTube, langsung YouTube dari University Keio, yaitu seperti di Indonesia itu kan pembelajaran selama 4 tahun. Jadi selama 1 semester itu dari mulai semester 1 sampai semester 8 nanti pembelajaran. Tetapi di kampus Keio ini siswa pada tahun pertama itu belum memasuki tahap pembelajaran, tetapi memasuki tahap departemen tertentu yang departemen ini itu mempelajari 5 disiplin ilmu yang didefinisikan secara luas. Jadi tahap tahun pertama ketika kuliah di kampus Keio, yang pertama yaitu mempelajari 5 disiplin ilmu. Yang pertama ada psikis atau fisika, kemudian ada matematika, yang ketiga ada kimia, terus kemudian yang keempat ada mekanik, dan yang kelima ada informasi. Jadi pada tahun pertama ini mahasiswa tidak diperkenalkan dalam pembelajaran proses program studi ya maksudnya. Jadi diharuskan untuk mempelajari disiplin ilmu yang kelima tadi. Terus kemudian setelah tahun kedua mahasiswa yang ada di Keio itu memilih departemen yang diminati, atau bahasa kitanya memilih program studi yang kita minati. Melalui sistem ini, siswa tahun pertama memiliki waktu 1 tahun untuk menemukan jalur karir yang mereka inginkan dan memiliki departemen yang paling cocok untuk menempuh jalur. Kemudian pada tahap kedua ini yaitu tadi mahasiswa yang di sana itu memilih program studi yang diinginkan. Terus kemudian pada tahap ketiga ini mereka menghabiskan tahun ketiga dan keempat studi sarjana mereka dengan sebagian waktu mereka sekolah di pasca sarjana. Mereka bergabung dengan lebih dari 230 anggota fakultas yang mengejar teknologi mutakhir berikutnya di sini. Jadi pada tahun ketiga mereka mengejar program ketiga dan keempat studi sarjana, yang dimana mereka fokus di kampus Yagami. Kampus Yagami ini yaitu kampus yang menyediakan perpustakaan atau sebagai pusat teknologi informasi dan lingkungan belajar yang memfasilitasi kemajuan siswa ke komunitas internasional. Jadi kaitan antara pembelajaran PAI cocok atau tidak dengan sistem pembelajaran yang ada di Universitas Keio, menurut pendapat saya tidak cocok, karena pada sistem pembelajaran di Universitas Keio itu pada tahun pertama tidak langsung pada pembelajaran yang akan diambil. Jadi tahun pertama itu materi wajib kedisiplinan siswa yang harus diampu selama tahun pertama. Sedangkan di Indonesia itu ketika sudah memasuki semester 1 berarti sudah mulai ada pembelajaran terkait pendidikan agama Islam dan seterusnya sampai terakhir. Sedangkan kalau sistem pembelajaran di Keio University itu yaitu tadi ada tahap-tahap sesuai tahun-tahun mereka masuk. Tahap pertama dia belum mulai pembelajaran, tahap kedua kemudian baru mulai, dan tahap ketiga dan keempat baru mulai penelitian dan lain-lain. Tetapi terkait tentang diskusi, tanya jawab, kemudian dibantu arahan dari dosen dan mahasiswa teman yang lain itu cocok ya, karena sistemnya sama seperti Indonesia. Jadi ketika ada penelitian kemudian kita diskusi, ada timbal balik respon oleh mahasiswa dan dosen juga.
Nah, itu kalau sistem diskusi insya Allah sama. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari kesempatan kali ini yaitu sebetulnya pembelajaran perkuliahan di mana saja itu sama, karena sama-sama mencari pendidikan. Yang membedakan adalah sistem pembelajaran yang ada di universitas masing-masing, karena universitas itu memiliki kebijakan dan kurikulum masing-masing yang tidak bisa disamaratakan. Jadi ketika di Indonesia dengan sistem yang seperti ini, kemudian di Jepang di Universitas Keio dengan sistem pembelajaran yang 4 tahun kemudian dipisah-pisah, baru nanti tahap ketiga dan keempat penelitian dan lain-lain, itu memang sudah menjadi khasnya atau sudah menjadi peraturan tetap kurikulum yang ada di sana. Jadi mau bagaimanapun kurikulum yang kita jalani sebagai mahasiswa dalam mencari ilmu, ya tetap harus kita laksanakan seperti itu. Jadi intinya mencari ilmu di universitas manapun itu sama, yang membedakan adalah pengalaman dan kebijakan universitas masing-masing. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Perlu diketahui bahwa sejatinya pembelajaran baik di Indonesia ataupun di luar negeri itu pun sama. Yang terpenting adalah proses pembelajarannya. Terkait dengan strategi atau pembelajaran yang terdapat dalam universitas tersebut, itu tidak menjadikan diri kita itu jadi berbeda dengan universitas-universitas lain. Tapi memang dalam sebuah pendidikan itu ada ketentuan-ketentuan tersendiri setiap universitas seperti itu. Semoga dengan apa yang ada dalam strategi pembelajaran di Indonesia, kita dapat memahami dengan baik dan bisa mempraktikannya langsung dalam pembelajaran yang terbaik juga. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.